lah. Ya toh 12 box. Saya coba dosisnya itu pagi 4, sore 4. Ya, SOP 100 itu. Ya. Itu 8 saset. Nah, selama 4 hari, 1 minggu itu saya ngabisin 1 box. Ya, jadi 1 bulan itu 4 box lah. Saya beli 12 itu berarti kira-kira saya persiapan gini, paling 3 bulan lah. Ya toh, karena harapan saya cuma 3 bulan ya. Jadi saya beli untuk itu sekitar 3 bulan dengan harapan gini, kalau ini nggak berhasil, ya udah saya udah stop. Ya toh, tapi kalau ada perubahan ya diterusin gitu. Ya toh, karena kan harganya mahal ini gitu. Saya pikir kan harganya mahal, bukan main-main ini. Itu. Tapi ya saya coba. Akhirnya saya minum selama bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai kira-kira 4 bulan, 5 bulan tuh nggak ada efek apa-apa. Bapak Cuman masih saya heran. Oh, selama 4 bulan itu di fisiknya Bapak nggak merasa apapun gitu? Nggak merasa apa-apa. Cuman ya merasa akhirnya dalam bulan keempat, bulan kelima itu saya bisa kencing. Itu aja. Saya mulai bisa kencing, ya toh. Akhirnya dokter melepas kateter saya. Saya bisa kencing normal. Dan saya mulai bisa tidur. Kan kalau orang gagal ginjal, itu kan susah tidur, dan ini tubuh ini gatel semua. Saya ini gatel, saya rusak semua ini, badan saya ini waktu itu. Karena gatel. Jadi racun dalam tubuh ini kan kalau nggak dibuang, itu udah gatel semua, dan kulit saya jadi hitam. Selama 4 bulan, 5 bulan tuh nggak ada reaksi apa-apa selain saya bisa kencing. Nah, dari situ saya pikir, loh, kok saya bisa kencing sekarang gitu. Saya tidurnya lebih enak. Gitu. Akhirnya, dan saya kan divonis 3 bulan. Loh, kok saya sudah 4 bulan, 5 bulan kok masih hidup gitu. Bisa kencing, bisa itu. Akhirnya ya udah saya terusin. Saya beli lagi. Tapi waktu beli lagi itu kan kemudian bulan apa itu kan ganti ke Subarasi. Ya. Ya tahu ganti ke Subarasi. Saya sebetulnya kecewa. Saya sudah pakai SOP 100 kok sekarang ganti Subarasi gitu. Tapi dari brosur-brosurnya itu saya lihat ya patennya masih tetap 3, masih ditambah 1 lagi, yaitu untuk mencegah clot kan, mencegah pembekuan darah. Ya udah saya tetap ambil, jadi saya tetap minum itu gitu. Nah, mulai bulan ke-6 ya, itu bulan ke-4 mulai bulan ke-6, bulan ke-7 itu baru saya merasakan tubuh saya sehat, walaupun itu racun dalam tubuh saya itu masih tinggi. Kan kreatin saya waktu itu 14 ya. 14. Saya masih menjalani kemo itu untuk leukemia saya. Tapi kan saya satu paket kan 36 kali ya. Jadi mungkin tinggal berapa kali? Tinggal 4 kali atau 5 kali gitu. Nah, dokter yang kemo saya itu dia bilang kamu mulai kelihatan bagus gitu. Jadi hemoglobin saya mulai naik. Ya, hemoglobin saya mulai naik sampai 9, 10, 9, 10 gitu. Nah, nanti dilihat kalau kemo ini selesai, ya toh, kemudian kan harus berhenti, berjangka kira-kira sebulan, dicek lagi, kalau harus kemo lagi, ya berlanjut kemo lagi. Nah, ternyata waktu diperiksa setelah selesai kemo itu, ternyata hemoglobin saya udah 11, naik ke 12 gitu. Akhirnya saya di stop, kemo saya stop, dilihat sebulan, nanti cek lagi, tapi cuci darah terus berjalan, masih 4 kali. Ya, cuman tubuh saya merasa sehat. Akhirnya bulan ke-6, bulan ke-7, wah saya kok tambah sehat gitu loh. Semua teman-teman saya juga heran, wah kamu udah sehat, saya bisa mulai jalan, saya bisa jalan itu. Walaupun saya naik tangga, kan kamar saya di rumah itu kan ada di lantai 2 ya. Jadi saya kalau jalan itu saya naik sekali udah nggak bisa turun. Kalau saya turun ya nggak bisa naik, mesti nunggu setengah jam atau 1 jam.
karena nggak ada tenaga. Jadi saya duduk pun nggak bisa lama. Itu. Jadi mulai membaik, akhirnya udah. Jadi saya continue minum itu terus. Sampai bulan ke-7, bulan ke-8, akhirnya hasil tes darah saya, kreatin saya mulai turun. Dari yang asalnya itu 14, turun ke 13, ke 12, nanti naik lagi 13, 12. Nah, kan mulai turun itu. Berarti saya pikir, wah ini bekerja ini, betul bekerja ini. Jadi ginjal saya mulai berfungsi, artinya gitu. Meskipun masih sekitar 5% fungsinya itu, dokter tetap bilang, nggak bisa, kamu harus transplant ini. Saya dimasukkan daftar transplant, urutan transplant menunggu donor gitu. Ya udah, saya minum terus. Ya sambil menunggu itu kan perkiraan sekitar 5 tahun. Menunggu donor tuh kira-kira 5 tahun sampai 10 tahun. Jadi wah, hidup saya berarti harus ngalamin cuci darah selama tahun-tahun itu kan. Dan selama itu proses untuk transplant tuh saya harus ke USC di Universitas Kedokteran di California itu, saya harus didata. Jadi semua tubuh saya ini diperiksa secara teliti, dimasukkan data untuk satu saat kalau ada donor yang tepat dengan data saya langsung panggil untuk operasi. Lah, sementara saya dicek semua tubuh saya ini, saya ketahuan kena prostat juga. Ada jadi, lagi ya, prostat ya? Jadi prostat saya diduga ada cancer. Saya mesti biopsi. Ya, saya masih harus biopsi. Jadi, lah, itu saya sudah selesai kemo. Jadi, penyakit leukemia itu dianggap udah lunak, ya. Tinggal nanti dilihat perkembangan selanjutnya. Gitu. Jadi berarti saya minum SOP 100 dan SOP Subarasi ini berarti ada perkembangan gitu. Tapi saya tetap cuci darah. Akhirnya plasma berhenti, kemo berhenti, ya. Jadi itu lupus saya berarti udah lunak gitu. Artinya masih berisiko tapi udah baik. Nah, sekarang prostat itu. Jadi selama data itu. Nah, ini jadi selama 6 bulan, 7 bulan itu ya gitu reaksinya. Jadi minum SOP 100 itu nggak bisa langsung. Itu pelan kerjanya. Tapi kalau kita rutin itu pasti ada hasilnya. Ya, antara satu orang dengan yang lain pasti beda. Tapi bagi saya itu karena saya juga mentaati ini aturan rumah sakit ya, untuk makan saya berhenti gula, saya berhenti garam. Jadi saya mentaati disiplin keras itu saya. Jadi apa yang disarankan dokter makan, yang nggak boleh dimakan, yang boleh dimakan itu saya turuti semua. Gitu. Nah, akhirnya udah berjalan terus. Lama-lama setelah setahun kreatin saya turun makin turun, baru saya minta sama dokter, dok saya minta jangan cuci darah 4 kali, saya minta 3 kali. Nah, dokter membolehkan karena dilihat kreatin saya udah turun sampai 9 ya. 8 atau 9 itu. Akhirnya saya cuci darah 3 kali. Nah, itu saya sudah mulai oke. Ya. Mulai oke 3 kali. Terus minum terus. Waduh, pelan, saya pikir pelan. Saya harus transplant ini. Gitu. Nah, waktu divonis itu kena prostat. Nah, ini yang unik. Terus teman saya bilang, kamu minum ini aja Ujukusi. Apa itu Ujukusi? Dia jelaskan gini untuk anti cancer apa gini. Ya udah sebulan sebelum saya harus biopsi, saya kan takut. Sebelum saya biopsi itu kan saya tanya teman-teman saya yang kena prostat itu, mereka bilang kalau di biopsi itu ya nggak sakit, waktu biopsinya cuman